Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Nggak hadir. Waduh ini. Halo KDM, hampir seluruh wilayah Jakarta lagi dilanda banjir KDM. KDM bantulah Gubernur DKI, bantulah warga DKI mengatasi banjir. Kalau nggak bisa membantu gubernurnya, ya bantu gubernur, ya bantu warganya KDM. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu bagaimana caranya. Terserah KDM deh. Menurut warga Jabar, boleh nggak KDM membantu Gubernur DKI atau warga DKI? Ayo silakan berkomentar warga Jabar. Saran deh buat Pak Gubernur DKI Jakarta, udah aja jangan lagi ngomongin kewenangan Menteri PUPR, kewenangan Gubernur, BWWS dan sejenisnya. Udah deh, seluruh problem Jakarta beresin, duitnya kerahin ke situ, udah jadi banjir. Tetap aja yang dibully bukan Menteri PUPR, yang dibully Gubernur. Kalau bagus ya dia pasti cepat meredakannya, ya kan. Kalau lagi apes dia cepat kelelepnya, nah itu resiko lah. Karena ketika terjadi banjir itu sungai itu nggak akan ngomong, saya nggak akan masuk ke sungai yang wilayahnya tanggung jawab gubernur deh. Saya nggak akan masuk ke sungai yang wilayahnya Kementerian PUPR. Saya mah sini aja masuknya ke wilayah kelurahan. Dulu biasanya kalau ada banjir di Jakarta, maka gubernur yang sedang menjabat saat itu pastilah menjadi bulan-bulanan publik, dikritik tanpa henti 24 jam. Kritikannya sadis dan kritikannya cukup tajam. Bahkan dinilai sebagai gubernur yang tidak memiliki inovasi dan manuver terkait dengan upaya-upaya untuk menanggulangi persoalan banjir di Jakarta. Biasanya ini terjadi di era Jokowi, ini juga terjadi di eranya Pak Ahok, dan ini juga terjadi di eranya Anies Baswedan. Ketiga mantan gubernur ini dulunya waktu menjabat sebagai gubernur, biasanya kalau ada banjir di Jakarta, Masya Allah betul kritikannya, tajam, sadis, dan bahkan tidak berkesudahan. Di antara para pendukung biasanya saling mengklaim Anies dianggap memiliki solusi yang jauh lebih hebat dan lebih konkret dibandingkan dengan Ahok dengan Jokowi. Begitupun sebaliknya, para pendukung Jokowi dan Ahok juga membanding-bandingkan bahwa Ahok dan Jokowi dinilai memiliki inovasi dan solusi terkait dengan banjir dibandingkan dengan Anies yang dinilai tidak komprehensif dan seterusnya. Jadi kalau kita mau jujur, sebenarnya mulai dari eranya Jokowi, kemudian Ahok dan Anies, kritik soal banjir ketika mereka menjadi gubernur itu menurut saya luar biasa sadis dan tidak berkesudahan. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika Pramono Anung jadi gubernur Jakarta, sekalipun juga banjirnya terjadi ya, sama dengan banjir-banjir di era sebelumnya, tapi kritikan ke Pramono Anung itu tidak sesadis kepada Anies, tidak sesadis kepada Ahok, dan tidak sesadis kepada Jokowi. Lalu apa yang kemudian membuat ini semua terjadi? Bagi saya sepertinya karena faktor Pramono Anung yang sangat low profile dan nyaris tidak memiliki musuh politik apapun. Dan yang kedua tentu saja pihak-pihak yang selama ini mungkin dianggap berseberangan anti terhadap Pramono Anung, tapi secara signifikan memberikan dukungan politik yang cukup luar biasa. Sepertinya faktor Pramono Anung yang diterima oleh berbagai kalangan, diterima oleh berbagai pihak, membuat kenapa kritikan tidak terlampau sadis kepada Pak Pramono Anung. Sekalipun di Jakarta kita tahu sehari dua hari ini sudah terjadi banjir di mana-mana. Pramono Anung cukup baik dengan Anies Baswedan dan bahkan terdeteksi Anies Baswedan dan para mendukungnya mendukung Pak Pramono Anung ketika maju Pilgub di 2024 yang lalu. Pak Pramono Anung juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan Jokowi, sekalipun Jokowi dengan PDIP ini memiliki peperangan politik yang tidak berkesudahan. Itu artinya apa? Seringkali sosok figur yang tidak kontroversial, sosok dan figur yang diterima oleh berbagai kalangan. Sekalipun saat ini ada banjir ataupun kebijakan-kebijakan lainnya mungkin kontroversial, serangannya tidak terlampau sadis dan tidak terlampau dahsyat. Agak beda ketika zaman Anies, agak beda zaman Ahok, dan agak beda di zaman Jokowi. Jadi apapun itu bisa menjadi bully-bulian dan alat kritik yang tidak berkesudahan. Bagaimana menurut Anda pendapat saya ini? Tapi yang jelas, mari kita doakan semoga ada solusi yang terbaik. Ya, soal banjir di Jakarta ada inovasi dan manuver, dan semoga banjirnya cepat surut. Dan kita pun juga mendoakan semoga banjir di daerah-daerah yang lain
juga cepat surut dan kemudian banjir selesai dan tidak datang kembali. Saya kira di situ. Tolong kasih komen di sini. Kelapa Gading sampai kapan aja tetap. Siapa yang sudah melihat video Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, atau Sidul, menggunakan perahu karet dan rompi pelampung saat meninjau banjir yang tingginya tidak melebihi lutut orang dewasa? Video ini viral dan menjadi bahan bulian netizen di media sosial. Jadi gini, dalam konteks komunikasi politik, ini adalah contoh komunikasi politik yang gagal, pencitraan yang gagal. Bang, itu bukan pencitraan, itu langkah spontan yang harus dilakukan pemimpin saat rakyatnya terkena musibah. Iya, makanya tadi saya berbicara dalam konteks komunikasi politik, bukan dalam konteks musibah. Jadi, dalam konteks komunikasi politik, semua ucapan dan tindakan politisi, pemimpin, itu merupakan tindakan pencitraan. Dan pencitraan yang baik bukan tentang kepalsuan, tetapi tentang bagaimana seorang pemimpin mampu menghadirkan dirinya secara otentik, komunikatif, dan relevan dengan harapan publik. Kita kembali ke video Bang Dul tadi. Di era digital saat ini, citra seorang pemimpin adalah cerminan dari bagaimana ia berkomunikasi, bertindak, dan menampilkan dirinya di hadapan publik. Setiap langkahnya tidak hanya diamati, tetapi juga dianalisis dan langsung direspon oleh masyarakat secara instan. Makanya, strategi pencitraan itu bukan sekedar membangun ilusi kepemimpinan, melainkan tentang bagaimana seorang pemimpin menghadirkan makna dalam setiap tindakannya. Kasus Bang Dul yang meninjau banjir menggunakan perahu karet dan jaket pelampung di genangan yang hanya setinggi lutut adalah contoh pencitraan yang tidak kontekstual. Akhirnya berbalik menjadi bahan cemoohan publik kan. Erving Goffman dalam teorinya Political Communication Framing, dia mengatakan, setiap tindakan pemimpin harus dikemas, didesain dalam bingkai yang sesuai dengan realitas publik. Jika bingkai yang digunakan tidak relevan, maka alih-alih membangun kredibilitas, justru yang muncul adalah persepsi ketidaktulusan dan kejanggalan. Pemimpin yang memahami seni komunikasi politik akan mampu membangun citra yang otentik, bukan sekedar simbolik. Pierre Bourdieu dalam konsep symbolic power menegaskan bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada jabatannya, tetapi juga pada bagaimana ia menggunakan simbol-simbol yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat. Perahu karet dan jaket pelampung di tengah genangan yang dangkal adalah simbol yang salah. Karena alih-alih mencerminkan kepedulian dan kesigapan, justru mengundang gelak tawa dan sinisme. Nanti deh, dalam video berikutnya, saya akan membahas bagaimana strategi pencitraan yang baik bagi seorang pemimpin. Khususnya bagi pemimpin di daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupatinya, atau wali kota dan wakil wali kotanya, agar mereka memahami pencitraan yang baik dan tepat itu seperti apa. Kasihan, sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat, sudah bekerja siang dan malam, tapi tidak ada yang dikenang dalam kepemimpinannya. Karena kenapa? Karena tidak ada yang tahu bagaimana kesibukannya, bagaimana ketulusannya memimpin daerah. Lebih rugi lagi jika justru dikenang sebagai pemimpin yang buruk dan gagal. Nah, inilah pentingnya pencitraan politik. Jadi tunggu saja video berikutnya. Thank you. Gila, emang gila. Ya, yang banjir di Jakarta, yang suruh nanganin, malah KDM, Gubernur Jawa Barat. Video viral ini memohon dan meminta kepada Gubernur Jawa Barat atau KDM untuk turun tangan atau membantu mengatasi banjir Jakarta. Entah kenapa ada pemikiran ini orang untuk KDM menangani, mengatasi atau ngasih solusi untuk bencana banjir Jakarta.
Gimana menurut kalian? Ya, kan Jakarta sudah jelas ada gubernurnya. Ya, harusnya kalianlah yang harus menekan kinerja gubernur Jakarta untuk bekerja lebih baik dan cepat. Ya, jangan nyuruh KDM. Ya, KDM gubernur Jawa Barat untuk saat ini. Nanti kalau udah jadi wapres, kalau enggak presiden baru kalian boleh dari mana aja tuh, asalkan negara Indonesia.